Bab 46. Harvey berpikir sejenak. Aku akan kembali lagi nanti. Apa ada masalah? Mandy penasaran. Suaminya menantu pecundang belum pernah keluar dalam 3 tahun terakhir. Ada urusan apa dia? Harvey berpikir lagi. Aku akan bekerja. Apalagi yang akan aku lakukan selain itu? Pekerjaan seperti apa? Mandy sedikit lega. Suaminya akhirnya memiliki kemajuan setelah 3 tahun. Harvey mengangkat bahu. Aku bekerja sebagai asisten teman sekelasku yang meminjamkan uang. Dia kembali ke Numi baru-baru ini. Aku datang ke sini untuk membantunya membeli mobil tadi. Mandy bertanya penasaran. Apa bisnisnya? Jika dia di bidang industri konstruksi, mungkin dia bisa berkolaborasi dengan keluargaku. Mandy sedikit cemas. Dia takut bahwa teman sekelasnya memang bekerja di industri konstruksi. Bagaimanapun, Mandy tahu bahwa dia tidak memiliki pengaruh apapun di keluarga Zimmer, apalagi Harvey. Itu hanya perusahaan investasi kecil dan tidak cukup baik untuk bersaing. Jawab Harvey santai. Meskipun dia ingin mengungkapkan kebenaran selama sepersekian detik, dia merasa ini masih bukan waktu yang tepat. Dia memperhatikan bahwa Mandy secara bertahap mengubah pandangan tentang dirinya dalam 3 tahun terakhir. Dia bahkan merasa Mandy memiliki sedikit kasih sayang padanya. Jika memungkinkan, Harvey berharap Mandy menyukai dirinya yang sekarang. Dia tidak ingin Mandy memperlakukannya secara berbeda hanya karena tiba-tiba menjadi kaya kembali. Mandy berhenti bertanya setelah melihat Harvey ragu-ragu untuk menjawab. Karena kau sekarang bekerja, aku akan memberitahu ibuku nanti agar kau tidak perlu melakukan pekerjaan rumah. Kita bisa menyewa pembantu. Oke. Harvey mengangguk. Tiba-tiba Mandy menatap Harvey dan berkata, Harvey, hari itu ketika kau diminta menjadi sandera dan bahkan keluarga Zima memperlakukanmu dengan buruk. Apa kau marah pada kami? Tentu saja, kata Harvey. Tapi aku tidak marah padamu. Kenapa? Karena kau adalah istriku. Harvey tersenyum. Wajar kan? Wajah Mandy memerah saat mendengar kata-katanya. Suasana di antara mereka berdua menjadi sedikit canggung. Pada saat ini, ponsel Mandy tiba-tiba berdering, memecah keheningan. Mandy menjawab telepon, kemudian berkata, Harvey, aku harus kembali ke perusahaan untuk menangani sesuatu. Kau perlu tumpangan? Tidak, kantorku dekat dari sini. Harvey tersenyum. Baiklah kalau begitu, ingatlah untuk pulang makan malam. Mandy tersipu dan pergi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan meminta Harvey untuk pulang dan makan malam. Harvey tersenyum melihat Porsche merah itu pergi. Sementara itu, di pusat otomotif, Angel takut Kevin melampiaskan amarahnya. Jadi dia mencari alasan dan menyelinap pergi. Meski Kevin sedikit marah, dia ingat masih ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Karena itu, dia mengabaikan Angel saat ini. Sebaliknya, ia mengumpulkan sekelompok eksekutif senior di perusahaan untuk berbaris di luar ruang pameran dan menunggu kedatangan CEO York Enterprise. Beberapa orang mulai pegal setelah menunggu lebih dari 10 menit. Namun, tidak ada sosok yang datang. Kenapa dia belum datang? Jangan-jangan dia tidak jadi datang. Kevin punya beberapa masalah. Investasi dari York Enterprise terlalu penting untuk pusat otomotifnya. Jika tidak ada modal untuk perputaran dana, pusat otomotifnya akan bangkrut dalam hitungan menit. Dia berusaha keras untuk bersabar dan dengan cepat menelpon Yvonne. Halo, Nona Xavier. Ya, saya Queen CEO Pusat Otomotif. Anda memberitahu saya pagi tadi bahwa CEO Anda ingin mengunjungi perusahaan kami dan memberi kami beberapa panduan pekerjaan. Kevin berkata dengan sopan. Dia masih mengangguk dan membungkuk meskipun dia hanya berbicara melalui telepon. Di York Enterprise, Yvonne menjawab. Ya, sudah hampir 1 jam CEO pergi ke sana dan seharusnya CEO sudah berada di sana sejak tadi. Apa? Dia sudah di sini? Tapi saya tidak melihat siapapun. Kevin tercengang. Nona Xavier, saya tidak tahu seperti apa CEO Anda dan mobil apa yang dia kendarai. Apa bisa Anda memberikan nomor plat mobilnya? Oh, CEO kami adalah orang yang sangat sederhana. Dia tinggi dan kurus. Dia tampak seperti berusia 20-an. Jika Anda melihat lelaki yang mengendarai sepeda listrik, itu dia. Bab 47 dan ke-48. Sepeda listrik. Kevin langsung gugup dan firasat buruk muncul di dalam benaknya.
Ya, sepeda listrik. Seharusnya saya mengantarnya ke sana, tapi dia menolak. Ucap Evan. Saat Anda bertemu Tuan Yok, harap bersikap sopan. Saya telah mengatakan banyak hal baik tentang Anda. Tapi tetap hanya dia yang bisa mempertimbangkan soal investasi di pusat otomotif Anda. Jika Anda mengabaikannya, saya tidak dapat membantu. Evan menutup telepon setelah itu. Dia masih sibuk memilah dokumen. Di sisi lain, telepon ditutup. Kevin merasakan dengungan di kepalanya saat ini. Tuan Yok, sepeda listrik. Oh, sial. Mungkinkah yang tadi itu dia? Kevin sangat takut. Kemudian, dia dengan cepat berlari ke lobi dan menarik supervisor yang baru saja menjamu Harvey. Dia berkata dengan panik, "Pergi, tidak peduli trik apa yang bisa kau gunakan. Pergi dan bawa Tuan Yok kembali ke sini." Supervisor itu bingung. "Tuan Quinn, apa maksudmu pria tadi yang kau bilang menumpang hidup? Bicara apa sih? Itu bukan urusanmu. Cepat bawa dia." Kevin memelototinya dan memarahi. "Jika kau tidak bisa melakukannya, maka kau akan dipecat. Kalian sebaiknya lupakan apa yang baru saja kalian lihat. Tidak ada yang bicara omong kosong atau aku akan memecat kalian." Kevin tampak cemas. Jika Harvey adalah CEO Yok Enterprise, cara dia memperlakukannya barusan dan juga dia bahkan ingin mengejar istrinya. Ada apa dengan orang-orang kaya ini? Tidak bisakah dia memamerkan kekayaannya dengan benar? Kenapa bersikap rendah hati? Pada saat ini, Kevin sangat menyesal seolah dia ingin memukul dirinya sendiri sampai mati. Sementara itu, supervisor tadi tidak berani mengatakan apapun. Meskipun dia mengeluh, dia tetap berlari keluar dari ruangan. Beberapa menit kemudian, supervisor itu menemukan Harvey yang sedang mengisi das sepeda listriknya. Tuan Quinn mengundang Anda untuk kembali," dia berkata sambil terengah-engah dan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Quinn tiba-tiba meminta lelaki ini untuk kembali. Harvey bahkan tidak memandangnya dan berkata acuh tak acuh. "Kau pikir pusat otomotif itu balai kota? Aku menolak." Supervisor itu hampir menangis setelah mendengarkan kata-kata Harvey. Dia meraih tangannya dan berkata, "Tuan, tolong, saya meminta maaf atas perilaku kasar saya terhadap Anda tadi. Aku mohon, jika Anda tidak datang kembali, saya akan dipecat." Dia selalu memandang rendah orang miskin. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia memohon pada pria ini. Harvey menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali. Dia tidak berdaya. Dia kemudian berkata, "Baiklah, aku akan kembali, tetapi sepeda listrik ini belum terisi penuh. Bantu aku mendorongnya." "Baik, baik." Supervisor itu tidak peduli betapa memalukannya mendorong sepeda listrik saat ini. Dia bahkan bisa menggotongnya asalkan Harvey mau kembali. Beberapa menit kemudian di pusat otomotif, Harvey dipersilahkan ke kantor manajer umum dengan sopan. "Tuan Yok." Kevin melonjak dan berjalan sambil tersenyum setelah dia melihat Harvey. Harvey duduk di sofa dengan santai dan menatap pria ini. "Kukira wanita saja yang bermuka dua. Ternyata kau, seorang laki-laki, tidak tahu malu mengubah sikapmu secepat ini. Jadi, bagaimana sekarang? Kau mengundangku kembali ke sini untuk sujud kepadaku?" Kevin tertegun, lalu berkata dengan hati-hati, "Tuan Yok, apa kau CEO baru di Yok Enterprise?" Harvey tidak segera menanggapi, sebaliknya dia tersenyum samar dan menjawab, "Ada apa? Jika aku bukan CEO, kau berencana untuk mengusirku lagi?" "Tidak, aku tidak akan berani. Bahkan jika kau bukan dia, kau tetaplah seorang tamu." Kevin tersenyum. "Aku tidak tahu bahwa Tuan Yok." Harvey tidak peduli. Dia kemudian menghubungi nomor di depan Kevin. "CEO." Suara wanita yang penuh hormat terdengar di telepon. Suara Vaughn. Hati Kevin remuk dan dia merasa pusing. Kemudian dia langsung berlutut di lantai. Bab 48. "Evan, hentikan proyek pusat otomotif yang telah dibahas pagi ini." Harvey bahkan tidak menatap Kevin Quinn. "Oke," Evan menjawab. Setelah meletakkan ponselnya, Harvey memandang Kevin yang saat itu hampir berlutut di tanah dan tersenyum. "Tuan Quinn, kenapa kau membungkuk padaku? Aku hanya sampah yang tidak berharga. Aku tidak mampu membeli mobil di sini." Kevin tidak berani berdiri. "Tuan Yok, tolonglah, kau kan janji. Jika aku memohonmu untuk kembali, aku harus berlutut dan memanggilmu ayah."
Jangan, itu tidak perlu. Aku tidak sesial itu mempunyai anak sepertimu. Harvey melambaikan tangannya. Ya, aku tidak pantas. Aku sangat bodoh sebelumnya, tetapi aku tahu Tuan Yok adalah pria yang murah hati. Aku mohon ampun. Wajah Kevin tegang dan pasrah. Harvey tidak peduli. Dia membolak-balik majalah di meja sesuka hati. Kevin pantang menyerah. Maafkan aku, Tuan Yok. Hanya Kevin yang tahu betapa buruk keuangan pusat otomotif ini. Jika tidak ada bantuan luar yang kuat untuk menyuntikkan modal, dia akan berjuang menjaga rantai modal. Perusahaannya akan tutup. Dia tidak akan punya apa-apa lagi. Apalagi dia juga baru saja mendengar Tuan Yok awalnya sempat mempertimbangkan untuk berinvestasi di pusat otomotif. Namun, karena sikapnya, ketika dia memikirkan hal ini, dia bahkan tidak berani membenci Harvey. Dia merasakan penyesalan dan ketakutan. Harvey akhirnya meletakkan majalah di tangannya dan tersenyum setelah melihat sikap Kevin. Gwen, cukup. Berdirilah. Apa yang akan karyawanmu pikirkan kalau mereka melihat atasannya bersujud di hadapan orang yang tak berguna dan menantu yang menumpang seperti ini? Kevin tampak pucat dan hampir menangis. Namun karena perintah Harvey, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Baik Tuan, terima kasih atas kebaikan Anda." Kevin bangkit dengan hormat dan berdiri di samping Harvey selayaknya pelayan. "Hei Kevin, aku hanya..." Angel Quinn tiba-tiba membuka pintu dan berjalan masuk. Dia sudah pergi tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia masih ingin mengatakan sesuatu, jadi dia kembali. Begitu dia masuk, dia melihat Harvey duduk di sofa seperti bos, sementara sepupunya Kevin berdiri di tepi dengan gugup seperti pelayan. Kevin merasa malu. Rasanya dia tidak sabar untuk melompat dari lantai 2 saat ini. Sedangkan Harvey, dia bahkan tidak sudi untuk memandang Angel. "Oh, Harvey, kau kembali dan mengancam sepupuku? Atau memerasnya agar memberimu uang asalkan kau bercerai?" Kevin langsung menyela perkataan Angel sebelum Harvey sempat menjawab dan berkata, "Angel, pergilah dulu, jangan bicara aneh-aneh." Dia mendorong Angel keluar dengan cepat. "Tunggu sebentar, aku akan mengurus masalah ini." Harvey memberi isyarat untuk menutup pintu dan kemudian berkata, "Kau harus mengerti, aku tidak suka pamer. Bahkan istriku sendiri tidak tahu banyak tentang diriku. Aku tidak ingin orang yang tidak penting tahu tentang identitasku. Jadi kau harus tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya juga termasuk pada karyawanmu, paham?" "Paham. Jangan khawatir Tuan Yok." Kevin tidak bodoh, dia segera mengerti apa yang dimaksud Harvey dan terus mengangguk. Kevin menarik napas dalam-dalam dan setelah keluar dari ruangannya, dia menemui Angel. Dia menatap Angel. "Bisakah ketuk pintu sebelum masuk ke ruang kantorku?" "Oke, aku akan mengingatnya lain kali." Angel menatap Harvey ke dalam. "Kevin, ada apa? Kau meminta maaf padanya?" "Memohon? Menurutku itu tidak perlu. Dia sampah. Jangan pedulikan dia." "Oh." Kevin sangat cerdik. "Sepeda listriknya baru saja rusak. Dia mengira itu disebabkan oleh salah satu karyawanku. Aku mengundangnya ke kantor agar dia tidak membuat keributan di luar dan merusak lingkungan." "Oh begitu." Angel baru saja menyadari apa yang telah terjadi. Sampah sepertinya akan selalu menggertak kemanapun dia pergi. Panggil saja seseorang untuk memukul dan mengusirnya. Mau kupanggilkan polisi?"